Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Kali ini aku agak pagi, sebelum jemput anak kita bikin konten dulu. Langsung saja tanpa banyak basa-basi. Oh iya, ngomong-ngomong, baju yang untuk giveaway itu ini dia. Aku kan jelas pesan juga untuk untuk diriku sendiri ya. Kalau kawan-kawan berminat membeli yang belum beruntung dapat giveaway, nanti linknya aku kasih di deskripsi video. Silakan pesan sesuai selera, ukuran, mau warna dasarnya mau dirubah juga boleh. Ini kan aku pakai hitam karena aku suka hitam, ya aku pakai warna dasar hitam. Buat yang member, jangan belanjanya dari Cipta Loka, langsung chat aja aku ya. Nanti aku kasih diskon seller, jadi kawan-kawan akan dapat harga yang lebih murah. Oke, langsung saja. Pertama, sebelum kita bahas Inter, kita bahas Juventus sedikit. Karena gila, mereka kena masalah lagi. Sudah nggak bermain di Eropa, kemudian legal battle ngelawan Bonucci, dituntut sama Bonucci, dan sekarang Ronaldo juga menuntut Juventus. Kawan-kawan, ini sebenarnya berita lama, tapi sekarang sudah resmi tuntutan itu sudah diajukan ke pengadilan. Kalau kawan-kawan ingat kenapa mereka kena masalah Juventus itu kan karena masalah saat COVID, mereka melaporkan pemain-pemain itu bersedia tidak digaji selama 4 bulan, padahal ternyata itu nggak 4 bulan, tapi cuma 1 bulan. Nah, 3 bulan ini akan dibayarkan di bawah tangan, di balik layar lah, sehingga Juventus nggak perlu bayar pajak lah, inilah, itulah, pokoknya ini. Nah, kemudian ternyata Juventus mengingkari janjinya. Ronaldo adalah salah satu pemain yang tidak dibayar, yang seharusnya 3 bulan itu kan harusnya 3 bulan itu dibayar. Nah, dia tidak dibayar. Pembelaan dari Juventus itu agak aneh. Jadi konon ketika Ronaldo meninggalkan Juventus, dia sudah menandatangani dokumen yang isinya itu adalah tidak ada pending issues, tidak ada masalah yang masih dipending, bahwa Juventus tidak berhutang apapun terhadap Ronaldo. Ini sih aneh. Kita lihat aja sampai gimana dramanya Juventus, apakah mereka beneran akan dijual atau gimana. Tapi itu selingan saja. Yang berita utamanya tentu saja tentang Inter Milan. Nah, aku mau ini. Sebenarnya dari kemarin siang sudah ada gosip tentang Inter Milan akhirnya menemukan pembeli. Cuman aku tidak masukkan di konten kemarin karena itu beritanya dari Tuttosport aja. Kita pasti tahu lah kawan-kawan, Tuttosport itu medianya Juventus. Mereka sering bikin berita yang agak-agak aneh. Nah, takutnya ini berita cuma untuk mengusik keharmonisan ruang ganti Inter aja. Tapi kemudian ada berita ini juga dikeluarkan oleh Corriere dello Sport. Nah, via FC Internews, bahwa ada beberapa poin yang tentang ini. Nah, tinggal tunggu waktu saja sampai konsorsium dari Middle East ini mengajukan tawaran, itu satu. Yang kedua, Suning atau Zhang lah ya, bersedia menurunkan permintaan harga jualnya. Kalau sebelumnya itu 1,2 miliar euro. Intinya ajukan dulu tawaran 1,2 M baru kita bicara. Nah, sekarang katanya Suning bersedia melepas di bawah 1 miliar. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah Suning masih tertarik untuk melanjutkan kepemimpinannya di Inter. Intinya adalah ini perusahaan beli, tapi manajemen itu tetap dipegang oleh Suning, tetap dengan board yang lama, ada Marotta, Ausilio dan sebagainya. Kemudian mungkin dia akan seperti Moratti dulu, masih jadi presiden kehormatan atau semacam itu. Intinya walaupun ini dijual, Zhang tidak akan benar-benar pergi dari Inter Milan itu. Kalau aku misalnya skenario itu terjadi, aku setuju karena terus terang aja manajemen Inter di bawah Zhang dengan Marotta, Ausilio, Bacin itu bagus menurutku. Itu soal ini ya, kemarin ada, Bang gimana nih Bang, beneran apa enggak ini mau dijual? Itu kan kawan-kawan pasti tahu ya, itu di intermediate atau di apa ya, mediatornya itu Rene Group. Beritanya ini katanya Corriere itu dari circle-nya Rene Group, bukan dari circle Inter yang bilang ini. Kemungkinan benar, tapi kita lihat aja. Jangan terlalu, wah kita jadi klub kaya, jangan. Karena ada klub yang dibeli oleh perusahaan Timur Tengah tidak apa ya, tidak sukses juga, yaitu Malaga di Liga Spanyol. Kita lihat aja nanti.
Nah, kemudian masih terkait pertandingan kemarin, wah Vidal membuat suatu komentar. Vidal ini kan dari Chili, nah dia kan sohiban sama Sanchez. Dia bilang ini, satu-satunya pemain yang berpikir di Inter adalah Alexis Sanchez. Yang lain itu seperti robot. Sebenarnya tidak sekasar itu sih, maksudnya adalah Alexis ini dalam pertandingan Sociedad ya, bukan seluruh pemain. Karena sebelumnya kan playmaker kita itu ya Hakan Calhanoglu. Maksud dia dulu adalah pemain yang punya kreativitas, punya visi. Dia bilang ada poin yang menarik. Ketika Alexis Sanchez menguasai bola, pemain-pemain Inter serentak berlari karena mereka tahu Sanchez itu bisa menempatkan bola dimanapun juga. Jadi kemungkinan ada umpan-umpan ajaib itu sangat terbuka. Dan memang harus diakui kemarin Sanchez masuk, sekali lagi seperti yang aku bilang, terlepas dari Sociedad sudah kewalahan, sudah kelelahan, tapi memang visi bermain dari Sanchez itu kelihatan banget membangkitkan Inter, karena ya kita nggak punya playmaker. Barella ini tipe gelandang petarung, Fratesi juga. Kemudian Mkhitaryan bisa, tapi ya sudah usia, kemudian sudah digempur habis-habisan, di pressing kayak gitu, kemudian tidak ada diajak partner. Maka masuknya Alexis Sanchez kemarin itu memang benar-benar mengubah arah permainan Inter Milan. Walaupun ini agak kayak apa ya, agak bias istilahnya karena mereka sohiban, ya masa pemain lain nggak bisa berpikir, cuman ya ngerti lah maksudnya, cuma dia hiperbola aja gitu. Berita baik berikutnya adalah Hakan Calhanoglu sudah sembuh. Kalau Inzaghi menginginkan, dia sudah bisa bermain melawan Empoli, cuman katanya sih masih akan ada final test lagi, tapi saat ini itu beritanya bagus. Kemungkinan besar dia sudah bisa bermain, entah main full atau mungkin cuma 50 menit atau 60 menit. Atau bahkan mungkin jadi pemain pengganti. Karena ada berita lain lagi yang memberitakan bahwa Aslani masih akan diberi kesempatan oleh Inzaghi. Maksudnya ya gini, memang Aslani ini kan musim keduanya di Inter, tapi dia masih muda, dia potensinya masih bagus. Penampilan Aslani kemarin yang nggak terlalu bagus itu, yang ya jelek lah bilang ya, itu masih ada dalam standar toleransinya Inzaghi. Maksudnya Inzaghi gini, dia memainkan Aslani, dia sudah memprediksi bahwa Aslani pasti nggak akan bagus-bagus banget mainnya. Tapi performa Aslani itu masih di atas dari prediksinya Inzaghi, makanya oke, aku akan kasih ini lagi, akan kasih kesempatan. Cuman karena sekarang Hakan sudah sembuh, bagaimana? Dan kita masih punya satu pemain lagi yang belum debut, yaitu Davy Klaassen. Apakah Aslani yang main atau Davy Klaassen? Karena ini Mkhitaryan belum dapat istirahat. Kemudian Fratesi belum pernah start. Kalau kabar yang aku baca-baca itu, kemungkinan sangat besar Fratesi akan menjadi starter di laga lawan Empoli. Ini timingnya sangat tepat. Empoli bukan lawan yang sangat kuat, habis dibantai 7-0 sama Roma. Kemudian Barella juga perlu istirahat karena kemarin dia main full. Mkhitaryan juga kemungkinan perlu istirahat. Itu sih. Jadi kemungkinan besar Fratesi pasti starting. Kemudian kejutan berikutnya adalah di lini depan. Kabar yang beredar itu Inzaghi akan mencoba duet Thuram dengan Alexis Sanchez. Alexis Sanchez sudah sepenuhnya fit. Kemudian kemarin juga dia mainnya tidak full 90 menit. Thuram juga mainnya tidak full. Sedangkan di sisi lain Lautaro itu sudah berapa pertandingan dia full 90 menit. Memang saatnya Lautaro beristirahat. Kalaupun bermain ya mungkin sebagai pemain pengganti ya. Itu sih menurutku. Oh, satu lagi Pavard. Wah, tidak ada keraguan bro, Pavard harus main. Ini yang apa ya, yang aku bilang bahwa Pavard ini bisa benar-benar memberikan perbedaan. Bastoni kemungkinan istirahat juga, jadi ya kita akan mengandalkan serangan dari center back itu dari kanan. Mungkin Inzaghi ada kemungkinan loh ya, dia akan mencoba Augusto menjadi center back kiri dari awal sebagai starter. Atau kalau bukan Augusto bisa jadi si Bisek, karena Bisek udah lama nggak dikasih kesempatan main lagi. Kabar kemarin itu aku baca bahwa De Vrij ternyata dia digantikan oleh Acerbi itu karena dia ada cedera ringan. Baru berselang 3 hari ya kemungkinan nggak main De Vrij, kan Acerbi di tengah, ya di kiri apakah Bastoni? Kalau Bastoni nggak main ya hampir pasti Bisek.
menurutku kemungkinan besar Bisek dibandingkan Carlos Augusto, karena Augusto kemarin 90 menit full mainnya dengan intensitas yang sangat tinggi. Tapi kita lihat saja, Cuadrado belum bisa main, masih cedera. Itu saja. Dumfries ya mau nggak mau harus dipaksakan, atau kalau tidak Dumfries bisa Darmian, karena sekarang kita punya Pavard di center back kanan. Nah, aku membaca satu komentar yang menarik di ini sebelum aku akhiri ya, bahwa di posisi lain, hampir di semua posisi itu kita punya 2 bahkan 3 pemain yang tidak terlalu jomplang kualitasnya dibandingkan pemain utama, kecuali di posisi regista, yaitu posisinya Hakan Calhanoglu. Dan terus terang saja ya memang aku setuju kalau kawan bilang Aslani belum pantas jadi starter, ya memang. Nah, ini bisa menjadi PR berat. Tapi menurutku solusinya adalah Mkhitaryan yang bisa diplot di posisi itu, atau Klaassen. Kita belum tahu nih, Klaassen ini kayak gimana. Kemungkinan besar kita akan melihat Klaassen main lawan Empoli. Kalau Mkhitaryan, kemarin itu kita tidak sempat melihat bagaimana Mkhitaryan bermain di posisi gelandang bertahan secara utuh, karena Sociedad lagi ngegas, kemudian dia terpaksa melakukan pelanggaran yang cukup keras, itu kena kartu kuning. Maksudnya pelanggarannya sih nggak keras, tapi memang posisi kita sangat berbahaya. Itu tactical foul namanya, pelanggaran yang perlu. Kan misalnya, wah ini pelanggaran yang tidak perlu. Kalau kemarin itu memang pelanggaran yang perlu. Kalau itu tidak di-tackle sama Miki, kemungkinan gol itu cukup besar. Makanya langsung dikasih kartu kuning, walaupun ya pemain Sociedad nggak cedera, nggak apa kan gitu, bro. Oke, sebagai penutup ini, Giuseppe Bergomi mengomentari soal Onana. Dia bilang ini, penjualan Onana ke MU itu good deal, ya, deal yang bagus. Sommer memberikan kepercayaan diri. Nah, menurutku ini salahnya MU ya, bukan salahnya Onana. Karena dia nawarnya kebangetan. Jadinya Inter ngejualnya paketnya terpisah. Orangnya dijual, skillnya disimpan di Inter. Kemudian Sommer datang, skillnya tuh boom, langsung dimasukin ke Sommer. Just joke. Aku tetap berpendapat bahwa Onana banyak kebobolan itu bukan salah dia. Tapi ini memang MU banyak yang ngelawak. Kalau kawan-kawan lihat, cuma kemarin aja golnya Bayern Munchen itu yang memang murni blundernya Onana itu. Aduh, bola gampang itu bisa mental, bisa lepas. Kalau itu benar, memang Onana yang blunder. Tapi selebihnya ya lihat aja. Lihat aja highlightnya, lihat aja bagaimana proses terjadinya gol. Memang MU yang ngehe. Seperti yang aku bilang, kalau nggak suka ya sudah balikin. Sama kayak Chelsea dulu beli Lukaku, ya udah sini balikin kalau nggak suka. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Terima kasih.